sebab musim menuai telah tiba. Ya, ayat ini membuat saya terpaku dengan sebab, ya. Sebab ya, karena saya menginginkan adalah ada sebab, ada akibat, ya. Kalau biasanya kita membaca firman, membaca sesuatu ada sebab karena ada akibat, gitu kan. Di sini dikatakan sebab musim menuai telah tiba. Itu yang menangkap saya untuk saya hari ini. Saya mau meng-sharekan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya mengenai ini. Ya, sebab itu ada sebab akibatnya, ya. Dikatakan di dalam Markus 4 ayat 29 katakan apabila, ya, bla bla bla, terus udah gitu sebab musim menuai sudah tiba. Ya, kalau di terjemahan BIS, ya, Alkitab Kabar Baik kalau nggak salah, ya, judulnya itu terjemahannya katakan, dan kalau gandum itu sudah masak, orang itu pun mulailah menyabit karena sudah waktunya untuk menuai. Ya, kenapa gembala kita mendapatkan ayat ini sebab musim menuai sudah tiba? Karena kita sebenarnya ada kalau, ya, ada sebab, pasti ada akibat. Kenapa bisa sebab musim menuai sudah tiba adalah karena, ya, karena ada sesuatu sudah terjadi dengan goncangan, dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ini adalah musim yang paling enak untuk kita menuai kalau kita menangkap visi, kita menangkap hati Tuhan, karena apa yang orang-orang biasanya, ya, adalah mereka lebih gampang dituai pada saat menghadapi krisis, pada saat menghadapi tantangan, pada saat menghadapi hal-hal yang nggak menentu. Nah, bagi kita yang adalah penuai, yang kemarin minggu kita sudah dengar, ya, adalah harusnya kita tuh menangkap waktu ini untuk membuat kita ngerti bahwa inilah musim menuai, ya, yang harus kita pegang, kita ini kan, ya, di tahun paradigma baru ini. Paradigma adalah inisiatif Tuhan. Saya mengutip, ya, kita awal bulan ini adalah inisiatif Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan buat, ada bagian yang umatnya harus lakukan. Nah, bagian Tuhan adalah membuat sesuatu yang baru, yaitu paradigma sebagai pola, ya, di mana kita terus mendengar era Pentakosta ketiga ini. Ini adalah bagian Tuhan. Tuhan membuat Pentakosta ketiga ini untuk penuaian, ya, untuk terjadi penuaian. Bagian umat Tuhan, bagian saya dan saudara adalah melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat, ya, yaitu paradigma sebagai cara pandang kita. Kita biarlah melalui apa yang kita lihat, apa yang Tuhan buat, yaitu goncangan, tantangan yang di depan kita yang nggak menentu kapan habisnya, kita nggak tahu. Biarlah itu jangan membuat kita juga tergoncang, tapi biarlah kita melihat sebagai satu kesempatan. Ini Tuhan buat untuk suatu penuaian, ya, satu penuaian yang akan kita tuai, ya. Bukankah setiap kita yang melayani, yang all out untuk Tuhan, kita menantikan hari itu, bukan? Ya, kita menantikan, dan hari-hari ini sudah datang, dan harusnya itu yang kita responi dengan antusias, ya. Minggu lalu kita sudah dengar dari Feli tentang bagian Tuhan. Hari ini saya mau bagikan tentang kita, ya, mempersiapkan diri menjadi penuai yang menang, ya, yang setiap kita, bukan saja yang jadi gembala, hamba Tuhan yang sekolah Alkitab, no, karena Tuhan berfirman di Matius, Markus juga ada bahwa kita tuh setiap kita, ya, purpose, tujuan dalam hidup setiap orang percaya adalah untuk memberitakan Injil. Jadikan setiap bangsa muridku. Itulah tujuan dalam orang-orang percaya. Jadi saudara dan saya, siapapun kita adalah penuai, ya. Yang di gembala kita katakan, ada gembala pembina kita katakan, kita perlu menjadi seorang penuai yang menang, ya.
Jadi kita tuh harus menang. Ya. Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 33 katakan, saya kutip dalam terjemahan firman Allah yang hidup, "Aku telah memberitahukan kepada kalian segala hal ini agar kalian mendapat sejahtera di dalam hati maupun pikiranmu. Di dalam dunia ini kalian akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan." Ya. Jadi bagi Tuhan Yesus dia udah tahu, dan dia beritahukan kepada kita bahwa di dunia ini kalian akan menghadapi banyak penderitaan dan kesusahan. Tetapi, dia katakan, tetapi bergembiralah atau kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia ini. Dalam konteks ini, Tuhan berkatakan kepada kita, udah biasa kalau dunia ini banyak, kamu di dunia ini kamu akan mengalami banyak kesusahan, kamu akan mengalami banyak penderitaan. Jangan anggap itu sesuatu hal yang baru. Ya itu sudah dari dulu ya sampai sekarang. Pada saat manusia jatuh dalam dosa sudah ada penderitaan dan kesusahan. Tetapi katakan bergembiralah, kuatkanlah, seperti Yosua minggu lalu kita dengar tentang kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Yesus juga katakan kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia ini. Ya, jadi kita sudah ada di dalam posisi yang menang. Ya, Tuhan Yesus sudah memenangkan pertempuran ini. Ya, kalau sekarang kita tahu kayak Rusia dengan Ukraina, waktu mereka perang, mereka nggak tahu mereka bisa menang apa kalah. Tetapi kita masuki peperangan itu, kita sudah tahu kita akan menang. Ya, asal ada asalnya nanti kita ini ya. Kita udah tahu kita pasti menang. Ya, Ukraina sama Rusia nggak tahu siapa kalah dan menang. Ya, banyak kan orang bilang Rusia akan menang karena dari posisi senjata militer besarnya ini, mungkin orang akan berkatakan Rusia akan menang. Tapi mereka masuk pun mereka nggak tahu, cuman kira-kira. Tetapi kita udah ada kepastian bahwa kita akan menang. Kita sudah menang. Ya, kita perang sudah dalam posisi yang menang. Ya, jadi kita harus kuatkan hati kita. Peperangan itu seringkali banyak kali kita tuh berperang, kita tuh nggak tahu bahwa, bukan nggak tahu, tapi kita banyakkan salah dalam, bukannya salah, tapi kita menempatkan posisi itu. Ya, peperangan itu ada di dalam luar diri kita, setiap kita penuai di luar diri kita, yaitu kita memerangi orang-orang yang terbelenggu, ya, misalnya kita mendoakan, kita ikat, kita hancurkan semua itu, itu peperangan. Karena peperangan kita tuh bukan pakai senjata beneran, tapi melawan penguasa udara, melawan roh-roh jahat yang menguasai daerah ataupun seseorang. Nah, itu kita biasanya kita lebih perang ke sana, di luar diri. Kita menuai jiwa-jiwa, kita perangi itu. Tetapi kita seringkali lupa ya bahwa kita perlu untuk menjadi pemenang. Ya, kita perlu dulu memerangi apa yang ada di dalam diri penuai itu, yaitu saya dan saudara. Ya, jadi sebelum kita dapat memenangkan peperangan yang di luar, ya, kita perlu memenangkan yang di dalam dulu. Ya, nanti saya akan bicarakannya lebih lanjut lagi. Kenapa kita harus menangkan dulu yang di dalam, yaitu kita sendiri dulu. Kita perlu memenangkan diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa memenangkan peperangan yang ada di luar sana. Ya, nah, saya mau gembala pembina kita juga menginikan tentang Daud, bahwa kita harus perlu seperti Daud, menjadi Daud yang dikatakan di Kisah 13 ayat 22 adalah setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya, di dalam terjemahan Amplify katakan Daud adalah seorang pria yang mengejar hatinya Tuhan, ya, yang selalu mau mengikuti, menselaraskan, ya,
kehendak dan tujuan Tuhan dia selaraskan dalam hidup dia. Makanya dia disebut seorang yang berkenan di hatiku, yang dikatakan a man after my own heart, ya. Nah, kita mau belajar dua tokoh. Kalau kita lihat Daud, Tuhan katakan adalah seorang yang berkenan di hatiku. Kita lihat Saul, ya. Saul nggak mendapat penghargaan Tuhan. Kita akan belajar malam ini tentang Saul dan Daud, ya. Nah, mereka berdua sama-sama diurapi dan diangkat oleh Tuhan. Sama. Nah, bedanya Saul diproses Tuhan sesudah dia menjadi raja, sesudah dia duduk di takhta. Tetapi Daud diproses Tuhan sebelum menjadi raja. Tetapi prosesnya sama, ya. Bahkan Saul menjadi raja itu lebih lama daripada Daud. Daud kita tahu 40 tahun karena di Alkitab katakan, tetapi kalau kita lihat dari orang-orang Alkitab yang mempelajari Alkitab, Saul itu memerintah 42 tahun, 2 tahun lebih lama daripada Daud. Tetapi kita lihat akhir hidup Saul, hidupnya adalah tragis. Ya, tetapi akhir hidup Daud kita lihat dia dimuliakan, dia hidup dan dia meninggal dengan tenang, dengan aman dan penuh dengan kekayaan. Ya, dan yang paling sayang adalah Saul tidak dapat menyelesaikan program Tuhan, yaitu menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, itu sangat disayangkan. Tahukah saudara? Tuhan pun, ya, Tuhan Allah pun merindukan Saul menjadi seorang yang berkenan di hatinya. Dia juga merindukan saudara dan saya menjadi seorang yang berkenan di hatinya. Dan di antara Saul dengan Daud, hanya Daud yang bisa mendapat sertifikat dari Tuhan. Ya, mendapat satu pernyataan dari Tuhan. Di Kisah Rasul tadi yang kita baca, bahwa dia menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatinya, yang selalu mau menyelaraskan, ya, tujuan hidupnya dan kehendaknya itu dengan kehendak Tuhan, dengan tujuan Tuhan, ya, sehingga dia mendapat satu sertifikat, ya. Kalau biasanya kita sekolah ataupun kita menantikan satu sertifikat, ya, bukan? Kita susah-susah belajar, begadang ataupun adalah kita hanya cuman menantikan sertifikat itu. Dan tragisnya adalah Saul selama 42 tahun Tuhan beri dia segala kesempatan, tapi dia nggak bisa menyelesaikan programnya Tuhan. Sedangkan Daud dia menyelesaikan. Biarlah ini membuat kita mengingat kenapa Daud bisa menjadi pemenang. Kenapa Daud dalam peperangannya, ya, dia bisa menjadi dia bisa menang. Ya, pertama dia mendengar suara Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang Saul tidak bisa inikan dengan Daud, yaitu Saul tidak menyelesaikan dulu peperangannya, memenangkan peperangannya di dalam dirinya sendiri. Ya, kalau kita seperti Saul, kita hanya keluar perang, tetapi di dalam diri kita belum memenangkan, itu akan kemenangan itu hanya sebentar. Kita lihat Saul, waktu dia menang dalam peperangan itu hanya pada saat dia menyelaraskan, pada saat dia mengikuti perintah Tuhan, pada saat dia melakukan kehendak Tuhan, dia menang. Tetapi pada saat dia mulai lari, mulai melenceng dari kehendak dan tujuan Tuhan untuk hidupnya itu, kita lihat kekalahan demi kekalahan. Jadi kesimpulan yang saya boleh dapatkan adalah kalau kita mengalami kemenangan dalam peperangan yang di luar diri kita sebagai penuai, kita perlu dulu menangkan peperangan itu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Ya, kenapa Saul bisa kalah
dari nggak bisa mencapai menyelesaikan programnya Tuhan, karena Saul penuh dengan trauma, mungkin kekecewaan, iri, kecerobohan, kemarahan, rasa tidak aman, penyangkalan demi penyangkalan yang dia nggak mau selesaikan dengan Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada dia bertahun-tahun kesempatan untuk dia selesaikan. Dia nggak lakukan. Sehingga dia tidak bisa memenangkan peperangan itu di dalam diri dia, dan akhirnya membuat dia menjadi merosot, dan sehingga membuat akhir hidupnya dia bukannya berbalik kepada Tuhan, tetapi dia mati dengan sangat-sangat tragis. Ya, itu saya percaya itu bukan kehendak Tuhan untuk Saul, untuk setiap kita. Tuhan menghendaki setiap kita seperti Daud. Ya, bukan hanya Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai yang aku berkenan, hatiku berkenan kepadanya. Tetapi Tuhan merindukan saya, saudara, setiap kita itu juga seperti Daud, bisa menyelesaikan program Tuhan, bisa mendapat sertifikat dari Tuhan bahwa inilah ya orang yang berkenan di hatiku. Ya, biarlah setiap kita mengerti itu panggilan kita. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk mengalami perkenanan Tuhan, untuk mengalami Tuhan katakan kepada semua orang, inilah orang yang kukagum, inilah orang yang berkenan, ya aku berkenan. Ya, nah dia apa yang menjadi masalah Saul kita lihat hari ini adalah Saul, panggilan Tuhan untuk Saul adalah menjadi yang berkenan di hadapannya. Tetapi Saul tidak seperti Daud. Ya, pada saat dia ditegur, dia hadapi kesalahannya dengan bertobat. Itu Daud. Ya, tetapi Saul, dia lari, dia sembunyi, dia menolak dikoreksi dan dibentuk karakternya oleh Tuhan dan melakukan segala sesuatu maunya sendiri. Ya, itu yang menjadi masalah Saul yang dia nggak selesaikan. Ya, dia pada saat Tuhan mau memproses dia lari. Ya, dia sembunyi. Dia nolak. Ya, dia bahkan lebih takut manusia daripada Tuhan. Dan dia maunya sendiri. Itu yang menjadi jerat yang terbesar untuk Saul. Ya, biarlah melalui pembelajaran kita mengenai Saul, kita bisa menghindari ini. Kita bisa menyelesaikan peperangan kita. Sebelum kita keluar melakukan peperangan, kita perlu memenangkan peperangan yang ada di dalam diri kita. Ya, setiap kita. Daud Daud disebut Tuhan menjadi orang yang berkenan bukan karena dia sempurna. Dia juga bukan sempurna. Bahkan dia kita tahu dia melakukan hal-hal yang sangat sepertinya tuh nggak layak, ya, berzina, ambil istri orang, ya, sesudah itu bunuh suami orang, ya, itu sesuatu yang sangat tidak bermoral, ya, kalau kita katakan hari ini. Tetapi kenapa dia bisa Tuhan katakan dia adalah seorang yang berkenan, ya, yang Tuhan berkenan, adalah karena pada saat Daud ditegur, dia langsung hadapi, ya, dia langsung face on dengan kesalahannya dan dia bertobat, ya, dan dia Pak Niko katakan Daud nggak pernah mengulang kesalahannya, ya. Saya percaya saudara dan saya pernah nggak ada di kita yang nggak pernah mengulangi kesalahannya. Saya rasa sangat jarang, ya saudara, ya. Sangat jarang kalau kita nggak pernah salah 2 kali. Ya, maunya gitu pada saat kita, ya seperti saya sering melakukan kesalahan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya nggak mau, saya mau coba, saya mau tolong saya Tuhan, supaya saya nggak lakukan lagi. Tapi nanti mungkin nggak usah berapa minggu, berapa hari kemudian, mungkin saya ulang lagi. Ya, tapi mengucap syukurlah kita di dalam zaman anugerah ini, ya, karena
Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah kepada kita, tapi bukan berarti melalui anugerah itu kita nggak mau menyelesaikan masalah kita. Kita mau, ya, dan Tuhan mau menolong kita untuk menyelesaikan peperangan yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu, supaya pada saat kita sudah menang, kita akan seperti Daud. Kemanapun dia perang, dia akan menang. Karena kenapa? Karena dia sudah menang dari prosesnya Tuhan. Ya, sebelum dia menjadi raja, dia dikejar, dia difitnah ataupun menghadapi apapun, dia tidak jadikan itu menjadi alasan dia untuk melakukan sesuatu yang Tuhan nggak berkenan. Ya, dia sudah melewati prosesnya, sehingga pada saat dia memenangkan, dia perang ini, Tuhan berkenan dan Tuhan membela dia. Ya, nah kita lihat di 1 Tawarik 10 ayat 33. Katakan Saul meninggal karena ia nggak setia kepada Tuhan dan tidak mentaati perintah-perintahnya. Ia tidak minta petunjuk dari Tuhan lagi sampai segitunya, ya. Oleh karena itu, saya mau katakan, jangan numpuk kekerasan hati, jangan numpuk kekecewaan, jangan numpuk kemarahan, karena itu akan membuat kita gunung itu bertambah tinggi seperti Saul, sehingga pada saat satu poin tertentu dalam krisis dia nggak lagi minta petunjuk sama Tuhan, bahkan dia minta sama roh orang mati, ya. Karena itu Tuhan menghukum dia di 1 Tawarik katakan ayat 10 ayat 33, dan menyerahkan taktanya kepada Daud anak Isai. Ya, kita lihat juga di 1 Samuel 31 ayat 9, Saul meninggalnya dengan sangat-sangat tragis, ya, dengan orang-orang Filistin memenggal kepala Saul, jadi terus digantung kepalanya, terus mengambil senjata-senjatanya dan mengutus orang untuk menyiarkan berita tentang kematian Saul itu ke kuil-kuil berhala mereka dan kepada segenap rakyat mereka. Ya, Saul mati bunuh diri. Ya, dia tidak minta bantuan Tuhan, dia tidak berteriak minta pertolongan Tuhan, tetapi dia memilih untuk membunuh diri sendiri. Dan sesudah dia bunuh diri, orang Filistin datang mengambil dia dan kepalanya dipenggal. Tapi kita lihat Daud, ya, bertolak belakang dengan apa yang Saul alami, yaitu Daud meninggal setelah umurnya sangat lanjut, dalam keadaan kaya dan terhormat. Kita lihat sangat perbedaan yang sangat menonjol. Permulaan mereka sama, mereka diurapi, mereka diangkat oleh Tuhan. Tetapi akhir hidup mereka, Saul ditinggal Tuhan, Saul dihukum Tuhan, tetapi Daud dimuliakan Tuhan. Ya. Biar setiap kita belajar mengerti bahwa kalau kita terus menyimpan sesuatu yang Tuhan mau proses kita, dan kita terus lari dari kenyataan, kita lari dari prosesnya Tuhan, kita lambat laun, ya, kita akan seperti Saul. Kita nggak akan memenangkan peperangan kita. Kita aja nggak bisa menangkan peperangan yang di dalam. Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan yang di luar? Ya, itu yang menjadi poin, ya, poin kita yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Ya, saya bersyukur hari-hari ini saya lagi belajar tentang The Heart Good. Ya, ini adalah buku yang saya belajari untuk belajar tentang Saul. Ya, nah penulis ini Lisa Whitler, dia juga berkata. Dia berkata adalah bapaknya juga seorang hamba Tuhan. Dia katakan bapaknya sangat berkarisma seperti Saul, ya, dan pandai berkhotbah. Tetapi waktu dia kecil, dia melihat bapaknya. Mereka
bapaknya mengembalakan satu gereja ya. Tapi dia melihat bapaknya, dan bapaknya nggak pernah ngomong, tapi mereka anak-anaknya tahu bahwa nggak lama sekali mereka akan pindah kota, mereka akan pindah gereja ya. Dan Lisa Whitler ini katakan itu karena bapaknya tidak membiarkan Tuhan memproses dia, ya. Yang membuat dia lari dari satu gereja ke gereja yang lain. Saudara, kalaupun kita menghadapi sesuatu yang kita nggak mau selesaikan, kemanapun kita pergi kita akan alami itu. Jadi lebih baik kita menyerah, ya. Kita menyerah kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Ya, ada 3 cara untuk kita bisa menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Bukan hanya Daud, ya, panggilan Tuhan untuk saudara dan saya adalah untuk menjadi seorang wanita, seorang pria yang berkenan di hatinya. Ada 3 yang kita bisa belajar. Kita nggak bisa pakai cara kita sendiri. Ya. Kedua adalah kita nggak bisa menyuap Tuhan. Untuk kita bisa menyuap artinya kita memberi persembahan, kita melakukan hal-hal yang di luar. Tetapi waktu Tuhan mau memproses kita, ya, kita lari, kita nggak mau lakukan. Ya, kita nggak bisa nyuap Tuhan dengan persembahan kita yang besar ataupun dengan apapun. Ya, ketiga adalah kita hanya bisa lakukan. Kita hanya bisa menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan dengan kita tetap melekat padanya pada saat kita mengalami masa-masa sulit. Ya, saya tahu hari-hari ini mungkin kita hadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Ya, mungkin yang dengan bekerja. Ya, medan peperanganmu di mana sebenarnya? Setiap kita punya medan peperangan yang berbeda-beda. Yang menjadi tantanganmu, itulah medan peperangan. Ya. Apa sih tantanganmu? Apakah tantanganmu adalah orang-orang di sekelilingmu yang membuat engkau rambutmu sering naik, tandukmu sering naik. Nah, itulah yang menjadi medan peperanganmu. Tapi sebelum engkau memenangkan mereka, memenangkan yang di luar, kita semua harus memenangkan yang di dalam dulu. Ya, yaitu kita sendiri. Bagaimana kita bisa seperti yang tadi, kita nggak bisa pakai cara kita. Ya. Bagi yang bisa melewati masa-masa sulit dalam pembentukan Tuhan, itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya senjata yang ampuh, tetapi karena kita punya Bapa yang baik. Ya, kita harus mengerti itu. Bapa kita tidak akan pernah mencobai ataupun memberikan kita pencobaan-pencobaan yang melebihi kemampuan kita. Ya. Itu yang kita harus pegang satu. Kedua adalah kita kita nggak bisa menyuap Tuhan. Oke. Di Mika 6 ayat 8 katakan, ia telah memberitahukan kepada kamu apa yang dikehendakinya. Ya, yaitu sikap yang jujur, adil dan berbelas kasihan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadirat Tuhan. Kalau saudara baca di depannya adalah orang Israel mau menyuap Tuhan, memberikan persembahan yang kambing yang besar, yang gemuk, yang bagus, bahkan anaknya, ya, anaknya sendiri dia mau persembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan melalui Mika ini bahwa aku udah kasih tahu kamu, ya. Domba aku punya, binatang di hutan aku punya, aku nggak perlu itu. Ya, Tuhan katakan, yang aku perlu adalah sikapmu yang jujur, yang adil, yang belas kasihan, yang penuh kerendahan hati. Jadi artinya kita nggak bisa membeli ya sertifikat, diploma dari Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dengan menyuap Tuhan. Ya. Ketiga adalah cara yang paling ampuh adalah melekat. Ya, lalui masa sulit kita bersama Dia. Bagaimana sulit pun, Tuhan aku ikuti. Aku tolong Tuhan, mampukan aku.
melekat, ya. Untuk kita bisa menjadi berguna bagi kerajaan Tuhan. Tuhan gampang sih memberikan urapannya, memberikan dia kita diangkat. Tetapi kerelaan kita untuk diproses Tuhan, ya, yang akan membuat kita berguna untuk kerajaannya. Untuk kita bisa menjadi berguna bagi kerajaan Tuhan, ialah biarkan dia menuntun kita melewati proses pembentukan karakter sampai selesai. Itulah masa-masa yang Tuhan katakan, aku lihat engkau. Ya, aku lihat engkau melewati dia seperti dia melihat Daud. Disalah mengerti, difitnah, dikejar. Ya, sehingga Tuhan bisa katakan, aku telah menemukan Daud bin Isai. Biarlah Tuhan menemukan saudara dan saya. Dia boleh katakan, aku telah menemukan engkau. Orang yang mau aku proses. Yang tetap melekat, biarpun di masa-masa sulit sekalipun. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Pada saat kita bisa memenangkan peperangan itu. Peperangan yang di luar, itu peperangan Tuhan. Kita pasti akan memenangkan itu. Ya, apalagi di tahun kita tahun ini payback ini, mulut kita, ya, mulut kita ini sering, ya, kalau firman Tuhan katakan kalau kita nggak bersalah sekali aja dalam mulut kita udah luar biasa, ya. Tuhan sedang mau memproses kita, Tuhan sedang mau membentuk kita, mulut kita, sehingga mulut kita bisa dikatakan bisa Tuhan pakai sebagai pedang yang tajam untuk memenangkan peperangan akhir zaman ini. Memenangkan peperangan yang terakhir dan terbesar yang akan memenangkan semuanya ini. Amin, saudara. Ya, hari ini kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, apa yang kita melalui gembala pembina kita, mari kita renungkan. Tuhan minta kita, ya. Apa yang Tuhan minta dengan kita adalah kita memenangkan dulu peperangan ini, ya. Sebagai untuk kita mau memenangkan peperangan di luar, ayo kita menangin kita sendiri dulu, memberikan, merelakan di proses Tuhan. Saya tahu Saul kenapa dia bisa kalah? Adalah dia nggak merasakan kasih Tuhan di dalam hidup dia. Dan kalau Daud, dia dari Mazmur-Mazmurnya, dia sangat mengerti Tuhan mengasihi dia. Dia yang dibuang oleh keluarganya, yang nggak dianggap oleh keluarganya. Dia bisa Tuhan sesudah 7 bersaudara, dia dipilih Tuhan dari 8 bersaudara yang saudara-saudaranya lebih hebat dari dia. Tapi Tuhan milih dia. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Ya, mari kita seperti Daud. Kita bisa mengakhiri. Ya, kita bisa mendapat satu diploma dari Tuhan. Aku telah menemukan. Ya, siapa bin siapa yang hatinya aku berkenan kepadanya. Ya. Mari kita coba, saudara, angkat tangan kanan saudara. Saudara taruh di dada kiri saudara. Saudara rasakan detakan itu, bukan? Kita hari ini ada. Tuhan mau katakan, aku sangat mengasihimu anakku. Apakah engkau merasakan detakanmu? Kita masih hari ini hidup. Kita masih ada detakan jantung kita. Tuhan mau katakan, pergunakanlah. Biarkan aku memprosesmu. Karena aku mau melakukan hal besar. Perkara yang besar di dalam dan melalui engkau. Pada saat kita merasa aman, pada saat kita merasa dicintai Tuhan, kita nggak lagi prasangka apapun yang kita hadapi, hari-hari yang sulit ini, kita tahu Tuhan ada berserta kita. Tuhan ada bersama kita. Bahkan
dalam masa yang paling sulit pun, dia menggendong kita. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita pada saat kita menghadapi hari-hari yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, saudara. Shalom. Sepanjang 3 minggu ini terus saya mengikuti dan coba menemukan apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Memang kita akan melihat melalui doa-doa kita, Tuhan itu jawab. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan, keluarga demi keluarga, melalui doa karena kesepakatan kita bersama. Tuhan berikan kepada kita hati yang suka berdoa, Tuhan berikan kepada kita gaya hidup yang suka berdoa. Dan itu menjadi semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan melalui doa-doa kita bersama ini, melalui menara doa. Sekarang saya membagikan hal yang mana saya temukan setelah 3 kali ini. Tuhan mulai memberikan visi itu menjadi visi semua para leader. Maksud saya para leader ini adalah mereka yang mendapat kesempatan untuk sharing. Jadi dari Pak Niko, sebagai Bapak Gembala Pembina kita, saya menemukan bagaimana generasi Yeremia Tuhan mulai bangkitkan untuk menangkap, mengerti, meresponi, dan merenungkan dan melakukan itu di dalam kehidupan masing-masing. Saya yakin akan semakin hari semakin saling melengkapi. Kita bisa lihat dari 3 minggu ini bagaimana Tuhan terus bekerja melalui orang-orang yang dipercayakan untuk berbagi visi. Dan kita lihat satu demi satu saling menyatu. Ya, menyatu untuk membuat apa yang Tuhan percayakan dalam gereja kita. Tuhan pakai para leaders, para generasi Yeremia ini untuk membuat itu menjadi semakin jelas dan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya rindu rekan-rekan di Rembang maupun juga Lili Lydia yang sudah kembali ke Indonesia dan terlebih lagi yang ada di Hong Kong. Mari gerakkan seluruh, bukan cuma para pelayan jemaat, bukan cuma pengerja, seluruh jemaat untuk bisa bergabung di dalam menara doa. Karena saya mendapatkan satu gambaran yang baru begini. Menara doa yang kita lakukan setiap hari Jumat ini, itu merupakan hal yang akan menyatukan roh kita di dalam visinya Tuhan. Saya ulangi. Menara doa ini akan menjadi sarana di mana kita menyatukan roh kita di dalam visinya Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang ada di hati Tuhan, kita mulai berjalan meresponi dalam kehidupan kita. Di luar daripada menara doa nanti kita akan lakukan ibadah. Ya, yang di Rembang sudah bisa beribadah. Ya, kita nunggu nanti kalau rekan-rekan kita Lili dengan Lydia bisa membuat gereja sendiri di sana, ya puji Tuhan. Tapi sementara sama dengan Hong Kong saat ini kita baru ibadah secara online. Tapi nanti kita semua yang di Hong Kong sudah punya target, ya, melewati tanggal 20 April kita bisa ibadah yang di Hong Kong. Setuju? Amen. Setuju, angkat tanganmu. Amen. G5. Oke. Nah, perhatikan apa yang saya katakan. Nanti waktu ibadah itu kita bergerak di dalam tubuh dan jiwa.
Kalau di menara doa kita akan bergerak di dalam roh. Kenapa? Karena pada nanti kita mulai ibadah ya walaupun 4 orang satu baris, 4 orang satu baris, saya percaya gereja kita mungkin sekali ibadah cuma menampung sekitar 60 orang. Ya. Tetapi itu kesempatan di mana tubuh dan jiwa kita ketemu, apa kabar, G5, gitu. Mungkin udah saking nggak tahannya, ya, sampai social distancing akan bisa menjadi hal yang terlupakan. Kita bisa ketemu wajah demi wajah, waduh sekarang kamu langsing ya gara-gara pandemi gitu kan. Nah, kita menemukan bagaimana kepuasan tubuh dan jiwa itu, kita bisa pergi makan-makan Kentucky Fried Chicken sama-sama gitu kan. Nah, itu satu hal yang mana secara tubuh dan secara jiwa. Tapi perhatikan, itu pada waktu ibadah. Peribadah itu pasti orang punya gengnya masing-masing. Peribadah pasti ada gengnya. Yang satu gengnya McDonald, yang satu gengnya ya entah apalagi mie jempol atau yang lain. Tetapi kembali lagi, kita bersatu di dalam roh ini mengikuti visi yang Tuhan berikan melalui menara doa. Oleh karena itu saya rindu semua yang belum ikut terlibat, ikut bergabung, bawa mereka untuk bersama dengan kita. Saya percaya akan terjadi ledakan yang luar biasa. Di dalam roh kita, berjalan di dalam penyatuan oleh campur tangan Tuhan melalui menara doa, di dalam ibadah yang kita akan lewati, kita akan bisa mendapatkan tubuh dan jiwa kita ini juga mengalami satu kebersamaan yang akan mengikat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan.